Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini, Senin 13 Oktober 2025. Kita ada saham dari Lipo Group ya, lagi terkoreksi kembali ya setelah terbang dan saat ini koreksi. Apakah ini kesempatan untuk buy on weakness? Ada MEPL, MPPA, LPKR, dan LPPF. Terima kasih untuk yang sudah dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG hari ini tuh melemah ya, 0,37%. Ini sempat retest recentnya kembali ya, bikin higher high ya sebenarnya, tapi memang tutupannya dibikin turun, sempat tertingginya di 8.288 dan saat ini ke area supportnya ya. Ini adalah dulu resisten minor di break dan saat ini di retest ya, dan retest juga ya supportnya MA20 dan support horizontalnya ya di sekitar harga 8.050-an ya. Ini adalah support IHSG saat ini adalah koreksi normal karena memang kemungkinan ada kena itu ya, ada sentimen dari Trump juga, kemungkinan dari ini turun dan untuk regional juga kebanyakan turun ya, untuk IHSG juga lagi uptrend-nya dan sepertinya koreksi wajar ya karena akan uji supportnya ya, support MA20 dan di support minornya ya, ini ada dulu area sideways-nya kemudian akan diuji kembali ya untuk IHSG. IHSG masih bagus, artinya koreksi normal ya karena memang sudah naik cukup tinggi dan belum ada koreksi ya. Momentum MACD-nya masih golden cross, tapi memang momentumnya sudah mulai melemah. Untuk IHSG sepertinya akan koreksi dulu ya, akan uji lagi dia supportnya di 8.050-an ya, di supportnya juga di MA20 masih bagus ya. IHSG masih uptrend saat ini, koreksi ya, koreksi ke area supportnya. Yang pertama ya ada MLPL, hari ini tetap melemah 11,95% ya. Secara tren ya masih uptrend ya, ini berada di atas MA200, MA50 dan MA20-nya ya, dan saat ini lagi retest MA20-nya ya, supportnya ya, karena memang sudah naik cukup tinggi ya, mantul dari support MA20 dari 155 sampai 274 ya, dan cenderung saat ini koreksi ya. Hari ini koreksi volumenya lumayan gede dan sudah break area support minornya ya di area 210 dan saat ini ke area supportnya ya. Area support MA20 dan ada Fibonacci 0,5 ya, dan ada support horizontal ya, ini ada dua resisten dan di break dan kemungkinan akan menjadi support juga ya di area 180-an. Jadi angka psikologisnya juga ya untuk MLPL. MPPL coba tunggu ya di area Fibonacci 0,5 ini ya, di area 185 sampai 180 ya. Untuk MLPL apabila di situ dia mulai ada tekanan beli dan tekanan jual yang sudah mulai melemah, bisa spekulasi buy ya. Seperti ini ya, dia ada koreksi dan kemudian ada candle hijau dan bertahan, kemudian dia naik ya, artinya tekanan jual sudah berhenti dan cenderung akan menaikkan ya. Untuk MLPL juga sama, nanti ditunggu di area 185 sampai 180. Apabila tekanan jualnya sudah mulai berkurang ya, lihat dari volumenya dan sudah mulai ada power buy masuk, bila spekulasi buy ya. Karena MPPL masih sangat uptrend, kemungkinan akan uji supportnya ya di sekitar yang warna ungu ini ya. Secara volume juga masih oke sebenarnya, ini pas breakout dengan volume besar dan ini juga ada WDB ke atas ya, memang ada seller dan langsung 3 hari ini bikin lower low ya. Kita tunggu di supportnya aja. Untuk momentum MACD-nya memang masih mau dead cross ini ya, cenderung ke bawah ya untuk MLPL. Kita coba lihat Broxom hari ini ada normal distribusi ya. LG yang distribusi yang nampung ada PD, MG, AKXC, NICP ya, masih retail juga masuk, tapi ada broker MG sama AK yang sudah mulai masuk ya di average 200-an ya, jadi sudah menyangkut ya.
Untuk MLPA sepertinya dia akan tes support ini dan kemudian akan dites lagi ya di resisten di atasnya ya di sekitar 210 ya karena memang dulu adalah support dan di break kemungkinan akan di retest kembali ya. Jadi risk rewardnya juga masih 1:2 sangat menarik apabila dikasih koreksi ke area supportnya bisa buy on weakness untuk MLPL. Oke, saham kedua ya ada MPPA. Hari ini itu melemah 3,95%. Saat trennya masih uptrend ya. Udah di atas MA200 dan saat ini lagi ada di supportnya ya MA50 dan sempat mantul ya. Walaupun tutupannya dibikin turun ya. Untuk MPMPA secara short term-nya memang lagi turun ya. Ini selalu berada di bawah downtrend line-nya ya warna biru dan secara view-nya sebenarnya MPPA lagi sideways aja ya. Jadi diperkirakannya support ini ya, support kuatnya ada di sekitar 60-an ya. 60 mantul dan ini sekitar 69, 6 ini juga 68 mantul ya. Emang sekitar 60 sampai di 70 ini ya untuk support dari MPPA dan resistennya ada di saat ini ada di 80-an sampai 92. Untuk MPPA secara volumenya masih oke sebenarnya ya. Ini pas breakout dengan volume besar dan saat ini cenderung koreksi artinya markdown ya. Karena turun dengan tanpa volume tetapi selalu bikin lower low ya. Seperti ini ya dia bikin turun tanpa volume dan kemudian sideways. Kemudian dia di breakout kembali ya. Untuk MPPA tunggu di supportnya aja ya di sekitar ini ya di 70-an ini ya. Nanti pasti ada technical rebound menyentuh area downtrend line-nya ini bisa TP ya. Jadi buy on weakness untuk MPPA di area supportnya ini adalah do support sebelum dia ada kenaikan cukup tinggi ya. Dan cenderung koreksi ke arah supportnya kembali di area 70-an ya. 70 sampai 72 bisa spekulasi buy ya. Untuk volume hari ini sebenarnya nggak terlalu besar ya, koreksi dengan volume kecil. Tapi untuk momentum MACD-nya memang masih cenderung dead cross ya, artinya memang momentumnya lagi ke bawah dan selalu di bawah bergerak ya di bawah downtrend line-nya ini ya, downtrend trend line-nya ini ya yang warna biru. Jadi tunggu di support aja di sekitar harga 70-an apabila mantul bisa spekulasi buy di situ ya. Kita lihat untuk Broxum hari ini ya. Nah, sebenarnya bagus ya netral tapi yang masih ada yang buang LG sama MG. Yang masuk ada XL, ada AZ, ada ZPPD XC, retail masuk ya hari ini ya. Hari ini retailnya masuk kemungkinan sudah buy on weakness ya dan sempat cuan sebenarnya pas beli di MA50 ya dan sudah mantul cukup lumayan di EV 76 ya. Jadi saat ini masih loss ya karena mereka beli di area sini dan saat ini tutupannya turun ya. Untuk MPPA masih bagus, masih uptrend. Sepertinya akan uji resisten support ya, support horizontalnya di area 70 ini ya karena yang dulu adalah area sideways dan kemudian dia mantul cukup tinggi. Kemungkinan MPPA akan tes support ke area situ dulu ya. Masih bagus MPPA bisa buy on weakness. Oke, saham ketiga ya ada LPKR hari ini tutup melemah 2%. Saat trennya masih uptrend ya, berada di atas MA200. Dan saat ini ya sudah mantul ya dari supportnya MA200 ya ini sempat ada rekom dan sudah TP ya. Pas kita beli di area MA200 dan TP dan kali ini dia masuk area support kembali ya. Sudah mantul sebenarnya dari supportnya ya, support kuatnya di sekitar 92 sampai 95 ini ya. Dan sudah mantul dan hari ini bikin doji masih inside bar artinya belum ada kepastian dia naik atau turun. Apabila ada koreksi ya, koreksi ke area supportnya kembali cukup bagus ya. Dan juga ada uptrend channelnya yang warna biru dan udah di retest 2 kali ya dan mantul. Apabila LPKR ada koreksi ke area 90-an 5 bisa spekulasi buy ya. Apabila LPKR bisa tembus lagi 102-nya ini ada potensi untuk menuju 108 ya sampai 114 ya karena saat turun ya belum ada dia mencoba retest kembali ya dan ada volume besar sebenarnya di area 130-an ini ya. Ini ada volume break masuk dan cenderung koreksi ya. Koreksi terus turun dan belum di retest sebenarnya area-area ini ya, area tertinggi di 135 dan saat ini ada di 108 ya belum diuji ya.
Ini sempat uji sekali turun, kemungkinan ini adalah ujian ketiga ya, ini 1, 2, 3, nanti 3 apakah dikasih jebol, kalau masih jebol cukup menarik bisa sampai 116 ya, 116 sampai 125 ini. Masih bagus LPKR untuk karena masih uptrend, udah retest MA 200 dan mantul. Apabila LPKR beberapa hari mendatang masih bertahan di area supportnya, ini ada potensi LPKR untuk swing ke atas ya. Untuk volumenya hari ini lebih kecil dari volume sebelumnya, artinya pas kondisi doji merah, volumenya kecil ya, dan kemarin pas mantul ya volumenya cukup besar walaupun belum break MA volume 20-nya, tapi sudah bagus, sudah ada tanda-tanda pembalikan arah ya dari LPKR untuk uji downtrend line-nya ini ya. Apabila ini di break bisa uji lagi di 108 sampai 114 untuk TP pertamanya. Momentum MACD-nya sudah mulai melemah ya, dead cross-nya sudah cenderung akan naik ya. Sudah on the way golden cross ke atas. Kita coba lihat Broksum hari ini ada small distribusi ya. Artinya merah tetapi ada small distribusi masih bagus, ada MG keluar yang masuk, ada AK masuk ya, XLUDCC, ada ZP ya, masih netral sebenarnya. AK sudah masuk tapi ada retail yang juga masuk ya di free 98 masih BP. Apabila ada koreksi lagi ya ke area support MA 200 bisa spekulasi buy ya karena memang lagi ada di support. Risk reward-nya cukup menarik untuk LPKR ya. Risk reward-nya 1:2 ya. 1:2 lebih masih cukup bagus LPKR untuk TP keduanya. TP pertamanya jangan jauh dulu ya, sekitar 5-7% bisa TP karena takutnya nanti dia turun lagi malah BP ya. Mending baik apabila sudah mencapai 5-7% karena juga area resisten ini ya. Bisa di TP sebagian ya, nanti apabila naik lagi bisa dijual lagi ya di area 110-an ini ya. Dan 116 masih bagus LPKR untuk buy on weakness. Di saham terakhir ya ada LPPF hari ini tutup naik ya 1,88%. Secara trennya dia cenderung lagi downtrend ya di bawah MA 200, tetapi secara view-nya dia lagi sideways aja ya. Untuk supportnya ada di 1550 dan resistannya ada di 1660 ya. Ini sudah bergerak sideways ya, ini sudah di retest 3 kali dan mantul, kemungkinan akan retest lagi ya di resistannya ya di 1660-an ini. Apabila ini bisa break dengan volume, ada potensi LPPF untuk uji lagi. Ini ada gap ya, ada gap dan dulu ada support juga dan di break ya di area 1700 ya. 1700 sampai 1790-an yang warna kuning ini ya. Dan saat ini memang lagi sideways. Secara volumenya sudah cenderung ramai ya, hari ini sudah breakout MA volume 20 dengan candle solid bullish, kemungkinan LPPF akan uji resistance dulu ya di area 1660. Apabila ini kasih break bisa uji resistance di atasnya di 1700. Dan secara momentum MACD-nya masih sudah mulai bagus ya, sudah mau golden cross ke atas ya. Dan sudah ada bullish divergence ya, ini harganya turun ya, harganya turun tapi untuk MACD-nya cenderung naik. Apakah ini sinyal ya untuk LPPF ya akan mencoba breakout MA 200-nya dan mulai uptrend kembali. Masih bagus LPPF ya karena masih ada di support. Coba kita lihat untuk Broksum hari ini ada yang netral ya. Netral, XL keluar, ada PD keluar, retail rata-rata keluar ya di LPPF. Yang masuk ada CC, ZPAK ya, asingnya masuk di ZP sama AK masuk ya, asing udah masuk di average 1620, jadi masih floating profit sedikit. LPPF bagus, ada yang akumulasi di support, apabila bertahan di area supportnya sekitar 1600-an ini ya, ada potensi LPPF untuk break MA 200 dan mulai bikin uptrend channelnya ya nanti ya, karena akan break lagi MA 200 untuk menuju resistance di atasnya ya di
1.700 masih bagus LPPF untuk beyond weakness.